haki mengingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dingoluki manggohi nangakaki guna sojadi mubah noko di pangan rohaki ikon rapita dua ratu dorok marang tutorua yuk mata ngako hasia haolau macai ngomong asa say ho di lampuku nam sasadaho di rohaki say hot mahoning moki Dia rasa hanya kita kontong kita. Ya. Jauh boleh bata karena ini terima kasih Tuhan daripada Tuhan dorong kita semua Tuhan Tuhan ini terus terima kasih karena ini adalah menurut pun berbahanan tenaga keberkatan saudara tentang pernikahan. Tolongkan Bapak asih hasilnya dan juga produksi di dua alhamdulillah seminggu dari sini ya. Terima kasih pasal kamu. Jadi rumah tangga sudah terlihat rumah tangga nanti semua rumah tangga. Terima kasih kepada Bapak berangkat tangga gereja tetap alhamdulillah. Yang paling harga Tuhan terus gereja terus. Untuk mengenai Tuhan terus sekarang seorangnya lakukan Tuhan Yesus. Amin. Ya, pengantin nanti pernah sama dia dari sini hasia say ho di lampuku nam sasadaho di rohaki say hot mahoning moki ikon rapita dua ratu dorok marang tutorua mata aku hasia haolau macai ngomong asa say ho di lampuku nam sasadaho di rohaki say hot mahoning moki Yesus Salim dan Elia dan tenaga gereja menyambut Bapak Ibu dan kita semua dan itu berbeda dalam perayaan kasih. Pastor James yang terhormat, seluruh keluarga Fransiskus Musaya dan keluarga Elia Ananda Sinaga hendak mengantar Fransiskus Musaya dan Elia Ananda memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan turun dalam harapan kita semua akan mari kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan.
agar kita dapat menemukan mereka
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap hidup. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya ia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranaklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi. Hendaklah kami saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk berkudus
Jadi yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawat. Seperti Kristus sebagai jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang dimaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam hukum dikatakan perkawinan adalah sebuah perjanjian. Namanya perjanjian, ada orang yang berjanji, siapa itu? Seorang pria dan seorang wanita. Ada yang dijanjikan, ada perjanjian hidup bersekutu, hidup bersama sepanjang hidup. Apalagi sikap untuk saling memberi diri dan
dan pendidikan. Dan itu bersedia tidak berkeputusan karena perkawinan itu demi kebaikan anak-anak yang mereka dalam keluarga. Demikian yang disampaikan terus Allah dan juga untuk gereja kesempatan menurutnya sebuah perkawinan. Tapi dari pertanyaan untuk mendefinisikan bersama khusus bagi Frans dan juga Lydia bahwa biarnya perkawinan itu sesuatu yang sungguh-sungguh tanpa Tuhan dalam ucapannya begitu luar biasa belajar di gereja. Tapi pada faktanya pada banyak perkawinan betapa keluarga yang menikah, ada yang memperhatikan, ada tempat bercerita, ada tempat curhat, ada yang dibuat oleh kopi, ada yang dibuat oleh makanan, ada yang dibawa oleh-oleh, ada teman berbagi sukacita dan berbagi. Tetapi itu positifnya, tapi kebalikannya juga pada dalam perkawinan itu kebalikannya juga terjadi. Perkawinan itu merupakan terutama bagi pasangan itu sendiri, bagi anak-anak yang dilahirkan juga pada keluarga. Tidak hanya dalam gereja juga, dalam masyarakat kita pun orang yang sudah menikah itu dipandang sampai pada level orang kata itu kalau anak itu belum menikah semua, dan itu sudah menunda. Jadi seperti itu sih. Baru banyak orangnya itu orang barat. Apalagi kalau itu menikah hanya bisa dipukul curang, hanya bisa dipukul karena dulu orang yang sudah menikah itu seperti saya yang bisa dipukul dengan anak barat. Langsung dipukul aja, saya tidak belum selesai tugas tanggung jawab. Melihat itu bahwa segala sisi sebenarnya dikatakan bahwa perkawinan itu sesuatu yang buruk dan sangat pantas untuk diperjuangkan dari segi apapun materi, orang juga mengubahkan mental manusia dari nada pikiran semua. Tetapi melakukan sesuatu yang baik ini tidak mudah. Maka saya akan mengatakan seperti ini, lebih mudah menikah sekali setahun daripada menikah sekali seumur hidup. Kalau menikah sekali setahun tinggal cari ada siapa yang mau menikah. Tapi menikah sekali seumur hidup itulah perjuangan yang luar biasa. Harus kita ingat untuk menyelesaikan hari ini sampai pada hari ini kita sekalian sudah berjuang mengorbankan banyak hal, menguras banyak pikiran. Maka nanti kalau terjadi banyak permasalahan di dalam perkawinan, memang tidak terjadi, tapi kalau ada, ingatlah bagaimana detiknya dalamnya kita dipersiapkan ini. Dan ini adalah panggilan Tuhan. Walaupun suami meninggalkan, walaupun istri cerewet, tapi ini adalah hadiah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena yang sudah ada kasih, orang siap menikah itu, saya sudah tadi, bahwa mereka harus tahu, bagaimana atau mengenal istrinya atau suaminya dalam sungguh-sungguh, bukan secara fisik ya. Walaupun saya secara pasti kadang-kadang dalam hati saya tidak setuju orang menikah, tapi ketika saya larang anak saya, karena menikah adalah hak asasi manusia. Walaupun misalnya ini dalam 200 itu sudah saya alami kira di tahun 2017
hitam. Tapi kenapa dia mau ke urusan saya? Dia suka silahkan. Atau kebalikannya juga, ceweknya cantik, tapi laki-laki dia jelek, banyak jerawat misalnya. Kenapa dia mau ke urusan saya? Itu seleranya dia, cintanya dia. Tetapi dia harus tahu segala kebaikan dan juga segala keburukan dari pasangannya itu. Tahu bahwa teroris pemilikannya silahkan, tapi dia tahu bahwa istrinya itu adalah teroris. Mau bencana pemilikannya silahkan, tapi dia tahu bahwa suaminya seorang penjahat. Siap menerima segala risiko dari pasangan yang dipilih. Karena tidak ada yang boleh memperhatikan seorang istri di dunia ini kecuali suaminya sendiri dulu. Jangan sampai semua orang perhatian kepada istrinya, orang lewat istrinya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memperhatikan seorang suami lebih daripada istrinya sendiri. Jangan sampai orang lain lebih perhatian kepada suaminya daripada istrinya sendiri. Saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Bapak itu. Dalam rangka juga bisa yang kesimpulan dan berkata Tuhan yang langsung menentukan dalam perkawinan dalam kami sebagai manusia tidak disaksikan oleh mata yang hadir Yesus memberkati dan menentukan perkawinan saudara dan saya. Apa agar kalian saling sambung saling mengasihi dengan setia menunaikan jauh suami istri maka saling menikah supaya kalian tidak langsung disengaja menjauh dengan saya. Dan saling berkeinginan seluruh kalian yang hati ikhlas dan tulus ikhlas dalam persidangan perkawinan ini. Ya, sungguh
Saya Fransiskus Musalim memilih engkau, Elia Ananda Sinaga, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Elia Ananda Sinaga memilih engkau, Fransiskus Musalim, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji kalian yang kami dengan gereja dan melimpahkan berkatnya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Mari memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga menjadi tanda kesetiaan satu sama lain bagi kedua pasangan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Elia Ananda Sinaga, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fransiskus Musalim, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga satu ini mengingatkan perintah kasih-Mu dan Kristus Tuhan kami. Amin. Hadir sebagai cinta orang berdua mengasihi kedua pasangan ini, namun berkat atasnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama tepuk tangan. Semoga Fransiskus Musalim dan Elia Ananda Sinaga yang baru saja disatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berkorban berat mendapat kekuatan dalam nama suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekali, dan Elia Ananda yang berbahagia ini
berdoa saudara-saudara persembahanku terkenal dalam Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku adalah perjanjian baru dan kekal. Ini ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia. Tinggalkan saudara-saudara sejak kami yang bermeninggal dan berharapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berulang dalam kerajaan-Mu, dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dalam kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan yang muda, Santa Yosef Mempelai, para ratus dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan nama Yesus Kristus Putra.
bersatu telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, telah mengatur awal mula semesta dan menciptakan manusia menurut citramu, telah menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua yang satu lagi, dan kami mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau perlambangkan sakramen hubungan Kristus dan gereja. Ya Allah, dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dinugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditindakan oleh apapun, tidak oleh kehidupan dosa asal, tidak oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka sedang mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkan anugerah Roh Kudus dalam hati mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan kepada hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Elia Ananda mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga suaminya mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya seperti kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang yang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka tetap diteguhkan dalam Injil menjadi saksi Kristus dan masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dosa dunia
dengan segala pertolongan dan kasih serta kepadamu, dan mengaturkan engkau kepada seseorang dengan berkat Kristus Tuhan kami.
Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih